Shalom, apa kabar saudara terkasih? Kiranya kasih Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita. Sebelum kita sambut sapaan firman Tuhan, mari kita saat teduh sejenak. Amin. Saudaraku terkasih, firman Tuhan untuk kita hari ini diambil dari Mazmur pasal 119 ayat 7. Demikian dikatakan, Aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur, apabila aku belajar hukum-hukum-Mu yang adil. Aku bersyukur Tuhan. Mazmur pasal 119 merupakan pasal terpanjang dalam Alkitab. Mazmur 119 ini terdiri dari 176 ayat. Pesan dan penekanan Mazmur 119 sangat jelas, yaitu berkaitan dengan Taurat Tuhan. 176 ayat dalam pasal 119 ini membahas pesan tentang pentingnya Taurat Tuhan. Mazmur ini mengungkapkan kasih yang agung untuk firman Allah yang tertulis. Firman Allah disebutnya sebagai janji, perintah, pedoman, kesaksian, ajaran, hikmat, kebenaran, keadilan, dan teguran. Firman Allah disajikan sebagai penghiburan, perlindungan, harta, patokan hidup, kebahagiaan hati dan jiwa, dan sumber jawaban segala kebutuhan. Pemazmur mengungkapkan kasih yang mendalam bagi Allah dengan membaca, merenungkan, dan mendoakan firman-Nya. Ia mengajarkan bahwa kita akan bertumbuh dalam kasih karunia dan kebenaran hanya bila kasih akan firman itu bertumbuh dalam diri kita. Mazmur ini disebut juga sebagai akrostik abjad karena ke-22 baitnya yang terdiri dari 8 ayat masing-masing cocok dengan ke-22 huruf abjad Ibrani. Setiap ayat dari setiap alinea dimulai dengan huruf yang dipakai untuk bait itu. Pemazmur mengingatkan umat Allah untuk menempatkan firman Tuhan dalam posisi yang tepat, yaitu sebagai menu utama bagi kebutuhan spiritual kita, bukan sebagai menu pelengkap. Firman Tuhan harus menjadi pondasi dalam menjalani hidup Anda. Dengan demikian, ketaatan dan sukacita akan menjadi bagian dari hidup kita. Dan selanjutnya Tuhan akan memberikan kebahagiaan dalam hidup Anda dan saya. Setiap hari kita mengumpul dan menimbun hati kita dengan begitu banyak sampah persoalan rohani yang membuat kita lupa untuk bersyukur kepada Tuhan dan melupakan firman dan Taurat Tuhan yang telah ada di sanubari kita. Akibat tidak bersyukurnya kita, maka banyak perkataan kita yang pasti ada yang melenceng. Tindakan kita mungkin merugikan orang lain. It is too easy for us to destroy our lives. Tidak perlu suruh orang lain untuk menghancurkan hidup kita. It is too easy for us to destroy our community. Tinggal benci dan marah-marah saja. Tidak perlu tunggu orang lain untuk menghancurkan persekutuan kita dengan Tuhan. It is too easy for us to destroy our marriage. Tinggal hadirkan orang ketiga, hancur diri kita sendiri. Kita bisa dan mudah lemah dan putus asa. Tangan kita bisa lemah, kaki kita bisa goyah. Dari mana kita bisa mendapatkan kekuatan untuk terus bertekun, sabar, dan tidak menyerah di tengah kondisi dan situasi seperti itu? Mazmur 119 jawabannya. Baca dan renungkanlah siang dan malam, serta di setiap langkah dan tindakanmu. Iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Roma 10 ayat 17. Semakin kita dekat dengan Tuhan dan semakin mengenal Dia, semakin kuat pula iman kita bertumbuh. Bagaimana kita dapat mengenal Tuhan lebih dalam? Dengan mempelajari firman-Nya. Dalam perjanjian baru, Tuhan Yesus menyatakan, kita memang sudah bersih karena firman yang telah Tuhan katakan kepada kita. Firman Tuhan adalah kebenaran yang menguduskan. Rasul Paulus menjelaskan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar dan menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran.
Betapa bernilainya firman Allah sebagai pembersih di dalam hati dan pikiran kita. Kita perlu mendisiplinkan diri untuk membaca Alkitab secara rutin setiap hari. Firman Tuhan yang terus-menerus kita baca dan kita dengar, ibarat air mengalir yang akan terus-menerus mengisi hati dan pikiran kita, sehingga membersihkan dan mengeluarkan gumpalan kotoran dosa dari dalam kehidupan kita. Firman Tuhan bukan hanya dapat menjaga kelakuan kita tetap bersih, melainkan juga bekerja mengubah karakter kita menjadi semakin serupa dengan karakter Kristus yang membuat kita bahagia dan bersyukur. Amin.